modern ini, segala aspek kehidupan tak dapat dipisahkan dari penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Hampir tak ada manusia di dunia ini yang bisa lepas darinya. Sejak pagi membuka mata hingga menutup mata pada malam hari, manusia selalu beraktivitas menggunakan ponsel pintar atau gawai. Manusia modern sangat bergantung pada kemajuan TIK yang membuat kehidupan menjadi lebih mudah dan praktis. Dengan manusia sebagai aktornya, transformasi digital telah terjadi dan akan terus berlanjut. Menyikapi hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai organisasi perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, dan persandian, sejak lama telah melakukan upaya optimalisasi pemanfaatan TIK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik di daerah istimewa Yogyakarta. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk mengurangi kontak fisik dan menghindari kerumunan maupun pertemuan tatap muka. Pertama, kita memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan pelayanan kita menjadi lebih akuntabel, lebih transparan, dan lebih efisien, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik, sehingga mereka merasa lebih aman dan nyaman dengan layanan-layanan yang kita berikan. Kemudian yang kedua, kita harapkan dengan pemanfaatan teknologi informasi itu, kita juga bertugas untuk meningkatkan SDM atau mutu-mutu masyarakat yang ada di Jogja, sehingga dia bisa mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi itu untuk meningkatkan produktivitas kegiatannya. Jogja Pas adalah sebuah identitas digital yang dikembangkan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam rangka yang pertama kebetulan karena kini dalam era COVID-19 digunakan untuk melakukan screening kondisi kesehatan pengguna. Dengan demikian pengguna bisa mendapatkan informasi tentang kondisi kesehatannya. Kemudian dengan menggunakan Jogja Pas ini, masyarakat diminta untuk bisa melakukan kegiatan dengan menunjukkan QR Code yang ada di dalam Jogja Pas tersebut. Dengan QR Code tersebut, sehingga masyarakat ketika memasuki di area-area publik, mereka tidak perlu menulis atau tidak perlu untuk menggunakan kertas untuk menunjukkan identitasnya, tapi cukup menunjukkan QR Code-nya. Sehingga dengan QR Code tersebut, identitas-identitas yang ada dari pengunjung di sebuah area publik bisa langsung terekam, sehingga kita bisa memudahkan seandainya nanti terjadi sesuatu di area tersebut. Dan dengan demikian, proses pencegahan atau screening atau tracing maupun tracking pada penderita COVID-19 seandainya terjadi di sebuah tempat itu akan lebih mudah, sehingga lebih cepat, sehingga pencegahannya bisa kita lakukan dengan lebih baik. Jogja Pas. Jogja Pas adalah platform untuk melakukan self-screening COVID-19. Selain itu, Jogja Pas menjadi identitas digital bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, baik penduduk maupun wisatawan ketika akan memasuki tempat umum atau wisata. Dengan menunjukkan QR Code di tempat wisata atau fasilitas publik, data diri pengunjung akan masuk ke database sehingga memudahkan tracing jika dibutuhkan nantinya. Jogja Pas dapat mengoptimalkan pencegahan penyebaran wabah COVID-19 karena dapat meningkatkan kedisiplinan, pelaksanaan pembatasan fisik dan sosial, serta kemudahan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dalam pencegahan penyebaran wabah COVID-19. Jogja Pas juga menyajikan statistik total pengunjung setiap tempat umum atau lokasi wisata dalam bentuk peta sebaran.
Saat ini tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang cukup favorit yang ada di daerah istimewa Yogyakarta sudah mewajibkan penggunaan JogjaPass sebagai identitas pribadi. Demikian juga di pusat-pusat layanan publik yang dikelola pemerintah daerah istimewa Yogyakarta juga sudah mewajibkan penggunaan JogjaPass ini. Nah, oleh karena itu kita harapkan seluruh masyarakat yang akan beraktivitas di Jogja, baik itu yang berasal dari Jogja maupun dari luar Jogja, untuk bisa mendownload aplikasi ini di Play Store sehingga bisa digunakan untuk mengunjungi tempat-tempat yang area publik. Keunggulan di JogjaPass ini apa, Pak? Jadi JogjaPass ini mempunyai QR Code yang bisa digunakan untuk dibaca dengan menggunakan perangkat handphone biasa, sehingga dengan demikian kita ketika memasuki sebuah area publik, pengunjung-pengunjung yang ada di sana bisa didata secara langsung tanpa harus mengisi format-format tertentu, karena pengunjung atau pengguna itu sudah mengisi terlebih dahulu identitasnya melalui aplikasi tersebut, sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui berapa orang yang ada di sebuah tempat, sehingga kapasitas yang ada di sebuah tempat itu bisa kita batasi, terutama karena adanya era COVID-19 ini. Dengan demikian nanti social distancing-nya juga bisa dilakukan. Kemudian juga dengan adanya JogjaPass ini, identitas-identitas digital itu bisa digunakan untuk keperluan analisis-analisis yang lain, misalnya untuk keperluan analisis pengembangan usaha, analisis untuk mobilitas penduduk, dan juga untuk keperluan tracing dan tracking pada penderita atau pada kasus-kasus COVID-19 yang mungkin terjadi. Kita harapkan nanti ke depannya aplikasi JogjaPass ini menjadi lebih sempurna, dan diharapkan nantinya akan digunakan oleh penduduk atau maupun oleh orang yang akan beraktivitas di Jogja untuk keperluan mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Misalnya dia ingin mendapatkan pelayanan untuk keperluan IMB, untuk keperluan perizinan yang lain, itu tidak perlu lagi mengisi berbagai macam format, tapi cukup menunjukkan aplikasi JogjaPass, maka identitas dia sudah akan terekam dalam sistem database yang ada di layanan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Demikian juga nantinya akan kita integrasikan dengan sistem pembayaran maupun dengan sistem transaksi yang lain, sehingga penggunaan JogjaPass ini akan menjadi lebih luas dan lebih kita sempurnakan lagi. Saat ini sudah banyak tempat di Yogyakarta yang menggunakan JogjaPass sebagai bagian dari adaptasi kebiasaan baru, termasuk diantaranya instansi pendidikan. Untuk tingkat sekolah menengah atas, SMA Negeri 6 Yogyakarta menjadi sekolah pertama yang menggunakan aplikasi ini. Dengan adanya JogjaPass, pihak sekolah dimudahkan dalam pendataan orang yang masuk dan keluar lingkungan sekolah. Selain itu, JogjaPass juga dapat memberi informasi bila jumlah orang di dalam lingkungan sekolah sudah melebihi kapasitas. SMA Negeri 6 menggunakan JogjaPass sejak Agustus 2020. Kemudian ketika kita menggunakan JogjaPass, kita memang merasa itu pas seperti namanya ya, JogjaPass, untuk menyiapkan new normalnya sekolah, karena kita harus meyakinkan kepada seluruh warga sekolah bahwa yang hadir di SMA Negeri 6 itu adalah memang betul-betul sehat, kemudian tidak terpapar COVID-19, dan kita bisa membatasi jumlah pengunjung di SMA Negeri 6, sehingga yang berada di dalamnya kita bisa meyakinkan bahwa itu dalam posisi aman, terkendali terhadap penyebaran COVID-19. Kami merasa bahwa JogjaPass sungguh efektif untuk pencegahan penyebaran COVID-19, terutama dalam hal data, karena dengan setiap pengunjung yang sudah melakukan self-screening, jadi setiap pengunjung yang akan hadir ke lingkungan kami harus mengadakan self-screening bagaimana paparannya terhadap COVID-19. Jadi dengan menjawab 10 pertanyaan yang ada di JogjaPass, kita bisa tahu apakah yang bersangkutan itu dalam posisi sehat, sedang, ringan, atau berat dalam posisi pandemi COVID-19. Jadi kami bisa yakin dengan data yang akurat, dan kami bisa tahu pada hari H jam H itu siapa saja yang hadir di SMA Negeri 6 dan berapa yang keluar,
berapa daya tampung yang ada di dalam setiap detik, kami juga bisa deteksi. Jadi untuk pengajuannya ke Kominfo, kami merasa itu sangat amat mudah karena kami hanya menyampaikan permohonan kepada Kominfo bahwa kami akan menggunakan Jogjapas sebagai salah satu sarana kami untuk mempersiapkan new normal. Hari pertama kami melakukan seperti itu, hari berikutnya langsung dari Kominfo datang untuk mensosialisasikan kepada kami, terutama adalah tim IT, Satpam, dan petugas yang berkepentingan untuk memeriksa siapa saja yang boleh dan siapa saja yang sebaiknya tidak hadir di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Sangat mudah karena Jogjapas itu bersifat individual seperti juga hanya handphone, sehingga ketika siswa, guru atau karyawan ingin menggunakan aplikasi Jogjapas, maka mereka cukup mengisi 1 kali saja NIK, kemudian nanti langsung semuanya keluar. Kemudian dia harus mengisi 10 pertanyaan sehingga nanti keluar data self screeningnya. Jadi sangat mudah dan itu tidak akan menyusahkan. Ya, jadi hanya butuh kedisiplinan dari berbagai pihak agar itu bisa optimal, seperti itu aja. COVID-19 masih mengancam, tapi masa depan ada di tangan kita. Dengan menjalani pola hidup bersih, selalu mengenakan masker saat bepergian, serta menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Perlu saya ingatkan, orang tanpa gejala atau OTG yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan tidak mengenakan masker misalnya, berpeluang 70% untuk menularkan penyakitnya ke orang lain. Namun apabila dia menggunakan masker, maka angka persentase kemungkinan menularkan tinggal 5%. Mohon ini benar-benar dipahami. Risiko mengabaikan protokol kesehatan sangat besar bagi diri sendiri dan orang lain. Pelatihan digital marketing untuk UMKM Pemda DIY melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah membangun jalur fiber optik sepanjang 60 km. Jalur ini menghubungkan kabupaten kota serta jaringan intranet berbasis wireless. Selain dimaksudkan untuk memperkuat jalannya roda pemerintahan dan layanan publik berbasis IT, jaringan internet tersebut juga diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, utamanya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Ya, rencana pengembangannya kita akan membangun sebuah backbone yang akan menghubungkan seluruh institusi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan backbone ini yang terutama akan dihubungkan ke sekolah-sekolah karena Jogja ini adalah kota pendidikan di mana sekolah-sekolah tersebut akan kita beri layanan internet secara gratis kepada sekolah-sekolah sehingga bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran maupun untuk peningkatan kapasitas pengajaran di daerah istimewa Yogyakarta. Di samping itu kita akan koneksikan ke seluruh desa yang ada di daerah istimewa Yogyakarta sehingga bisa dimanfaatkan untuk memberikan layanan langsung kepada masyarakat sampai ke tingkat desa. Pelatihan digital marketing itu kita laksanakan karena saat ini kita mempunyai hampir 60 titik wifi gratis yang kita sebarkan di seluruh wilayah DIY dan itu kita sebarkan di pusat-pusat kegiatan UMKM. Nah, dengan demikian kita akan memberikan pelatihan kepada para pengusaha UMKM untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan usahanya
Sehingga dengan demikian mereka bisa memanfaatkan teknologi informasi ini untuk keperluan pemasaran, pengelolaan, kemudian untuk desain dan sebagainya, sehingga nantinya usaha-usaha yang mereka lakukan itu bisa dipasarkan secara global dan hasilnya juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya, ini sudah dilakukan sejak tahun 2018 dan akan terus kita lakukan sampai nanti seluruh usaha UMKM bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk keperluan pengelolaan usahanya. Metode pelatihan dilakukan dengan kita mengunjungi ke pusat-pusat kegiatan UMKM tersebut, pusat-pusat produksi UMKM tersebut, dan kita melatih mereka secara langsung di lokasi-lokasi di mana wifi tersebut terpasang. Sehingga dengan demikian kita harapkan kita bisa langsung memberikan pelatihan kepada mereka, sehingga mereka bisa langsung praktek menggunakan teknologi informasi dengan menggunakan koneksi wifi yang kita sebarkan tersebut. Kita lihat sekarang sudah ada beberapa pengusaha yang sekarang peningkatan pemasarannya cukup signifikan. Bahkan beberapa pengusaha itu saat ini sudah kewalahan untuk menerima pemesanan-pemesanan dari luar DIY, bahkan secara global. Sehingga dengan demikian kita harapkan ini bisa ditularkan atau bisa direplikasi ke wilayah-wilayah yang lain, sehingga usaha-usaha kegiatan UMKM yang ada di Jogja bisa mengglobal dan bisa dipasarkan secara lebih masif. Mengingat Wi-Fi dipasang untuk memperkuat UMKM dalam mengembangkan usaha, maka Diskominfo DIY melengkapinya dengan pemberian pelatihan digital marketing. Salah satu UMKM yang telah berkembang pemasaran produknya setelah menerima pelatihan digital marketing adalah Batik Tokil di Kapanewon Lendah, Kulon Progo. Manfaatnya banyak sekali Mas, karena kalau awalnya belum ada wifi kan kita beli paketan sendiri, tapi karena ada wifi itu ya kita bebas untuk menggunakan. Kalau untuk pelatihan Bu, yang didapat apa aja ya Bu? Terus seperti apa? Banyak sekali, terutama tentang pemasaran Mas. Tentang pemasaran yang awalnya kami karena tidak di jalan besar itu orang-orang kesulitan mencari ya. Tokil. Setelah pakai wifi itu kami bisa membuat Google Map apapun. Sebelumnya itu ya tadi sudah saya sampaikan dari awal, karena promosi kami itu lewat internet, pakai WA, pakai Instagram, pakai Facebook, pakai lain-lainnya itu, jadi memakan biaya untuk itu. Jadi setelah ada wifi ya kami mengupload foto-foto itu tidak terbatas Mas untuk promosi kami. Virus corona atau COVID-19 sudah ada di sekitar kita. Jangan panik. Mari eling lan waspodo. Hindari kontak fisik atau physical distancing. Mulailah dari diri sendiri. Untuk Jogja Istimewa dan Indonesia. Strategi mitigasi bencana non-alam ini. Daerah Istimewa Yogyakarta belum menerapkan lockdown, melainkan countdown untuk menenangkan batin dan menguatkan kepercayaan diri. Agar eling lan waspodo. Eling atas Sang Maha Pencipta dengan lagu spiritual, lampah ratri, zikir malam, mohon pengampunan dan pengayomannya. Waspada melalui kebijakan slowdown, sedapat mungkin memperlambat merebaknya pandemi penyakit corona dengan cara resik diri dan lingkungannya sendiri-sendiri. Kalau merasa tidak sehat, harus memiliki kesadaran dan menerima kalau
wajib mengisolasi diri pribadi selama 14 hari, sama dengan masa inkubasi penyakitnya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga persaudaraan, jaga masyarakat dengan memberi jarak aman dan sedapat mungkin menghindari keramaian jika memang tidak mendesak betul. Physical distancing merupakan langkah pencegahan infeksi virus corona. Caranya, dengan selalu mengenakan masker saat keluar rumah, tidak berjabat tangan dengan orang lain, menjaga jarak aman minimal 2 meter saat berinteraksi, tidak keluar rumah, bekerja dan belajar dari rumah, tunda pertemuan yang dihadiri banyak orang, terapkan pola hidup sehat, serta rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ketersediaan informasi yang akurat pada masa pandemi COVID-19 sangatlah penting. Oleh karena itu, bijaklah dalam memilah dan memilih informasi. Sebarkan informasi yang benar dan dapat menumbuhkan semangat untuk bersama-sama melawan COVID-19 ini. Jangan menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya dan kebenarannya. Selain dapat meresahkan masyarakat, hal itu juga berisiko dapat menimbulkan sanksi hukum. Untuk mendapatkan informasi yang benar, kunjungilah website resmi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta di corona.jogjaprof.go.id. Untuk informasi lanjut, hubungi Diskominfo Sarawak Gali Coworking Space adalah ruang kreasi bersama yang diresmikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengakomodasi transformasi gaya kerja dan teknologi terkini sebagai bentuk perhatian dari Pemda DIY. Coworking Space ini memberikan fasilitas dan ruang kreatif kepada masyarakat, khususnya para penggerak industri kreatif digital. Salah satu keunggulannya adalah memberikan ruang inklusif dan kemudahan bagi semua orang, termasuk difabel. Ya, Diskominfo Coworking Space atau biasa disingkat dengan DCS itu adalah sebuah ruang kreasi bersama yang kita sediakan untuk para penggiat teknologi informasi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ini adalah salah satu bentuk perhatian Pemda DIY kepada para penggiat teknologi informasi pada industri kreatif digital agar mereka bisa melakukan kreatifnya di tempat ini. Dan di sini juga di DCS-nya Kominfo ini kita menyediakan fasilitas-fasilitas yang bisa diakses untuk kaum difabel. Karena kita tahu bahwa beberapa coworking space yang ada itu kurang ramah terhadap difabel. Nah, khusus untuk di CS-nya di Kominfo ini kita menyediakan fasilitas agar mudah diakses oleh kaum difabel. DCS ini sudah ada sejak tahun 2018 dan seluruh masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas ini secara gratis. Kita harapkan nanti coworking space ini bisa kita kembangkan menjadi lebih besar, lebih luas dengan fasilitas-fasilitas yang lebih lengkap
Dan kita akan bekerja sama dengan netizen, para penggiat teknologi informasi yang ada di DIY, mungkin dengan komunitas-komunitas, Masjo dan sebagainya, sehingga nantinya coworking space ini juga bisa menjadi kantor virtual bagi mereka dan pemanfaatannya bisa menjadi lebih luas dan juga fasilitas-fasilitasnya juga lebih banyak dan lebih lengkap. Diskominfo Coworking Space atau DCS buka setiap hari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Pengunjung di coworking space wajib melakukan registrasi terlebih dahulu melalui petugas Creative Space. Berbagai acara dibolehkan untuk digelar di DCS, seperti acara workshop, seminar, dan pertemuan. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan acara di DCS, yaitu melakukan reservasi selambat-lambatnya 14 hari sebelum acara, memberikan dokumentasi berupa foto, serta deskripsi acara yang diselenggarakan, dan tidak diperkenankan menarik biaya masuk bagi peserta. Jadi kami dari komunitas homeschooling itu biasa menggunakan tempat ini untuk kegiatan-kegiatan homeschooling bersama-sama. Jadi kami orang tua dan anak-anak biasanya membutuhkan tempat karena kami tidak punya sekolah. Di luar kegiatan kami di rumah, kami biasanya membutuhkan tempat untuk berkumpul bersama. Biasanya mengerjakan craft atau diskusi orang tua bagaimana cara mendidik anak lebih baik lagi. Jadi kami sudah menggunakan tempat ini sudah cukup lama ya, dari 2-3 tahun belakangan, dan untuk menggunakannya sangat mudah. Hanya cukup menyertakan sebuah selembar surat dari komunitas, dan begitu kita serahkan, kami sudah bisa langsung mendapatkan izin untuk menggunakan fasilitas. Fasilitasnya ada ruangan di luar, outdoor, biasanya untuk kegiatan-kegiatan bersama anak dan orang tua. Ada ruangan di dalam, itu lengkap dengan AC, proyektor, ada apa lagi ya, lengkap sekali di situ. Itu kita bisa pakai untuk biasanya kegiatan orang tua, workshop, parenting, diskusi, dan kemudian ada komputer yang biasanya anak-anak yang butuh untuk belajar coding, animasi, itu bisa menggunakan komputer di dalam coworking space-nya. Mungkin diperbanyak ya fasilitasnya, diperluas, diperbanyak, sehingga mungkin kalau kami bertambah banyak dan kadang-kadang kan penuh ya, kadang-kadang penuh harus antri, itu aja sih sebenarnya. Tapi sejauh ini sudah sangat-sangat baik dan sangat-sangat memuaskan. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal penting dalam mendukung adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19 ini. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta hadir menjawab kebutuhan akan hal itu melalui program kerja tepat sasaran seperti Jogja Pas, pembangunan jalur fiber optik, pelatihan digital marketing untuk UMKM, dan penyediaan coworking space untuk masyarakat. Sebagai satuan kerja perangkat Daerah Istimewa Yogyakarta, ini merupakan langkah awal Diskominfo DIY dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang teknologi, komunikasi, dan informasi. Ke depan masih akan ada pengembangan yang dilakukan Diskominfo DIY dalam upaya melayani masyarakat, terutama masyarakat Yogyakarta.